Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Dewi Setiani Putri dari kelas 3C, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Hari ini saya membuat video untuk memenuhi tugas dari Bu Siska Oktaviani SPD MPD dengan mata kuliah Media Pembelajaran. Hari ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi IPS yang berjudul Kerajaan Hindu-Buddha. Kerajaan Hindu-Buddha adalah rangkaian peradaban masyarakat di Indonesia masa lalu yang berpusat pada sebuah kerajaan yang bercorak agama Hindu dan atau agama Buddha. Kerajaan-kerajaan ini berdiri di tiga pulau besar Indonesia. Yang pertama itu ada Pulau Jawa, kedua ada Pulau Kalimantan, dan yang ketiga ada Pulau Sumatera. Berlangsungnya kerajaan ini adalah antara abad ke-4 Masehi dengan berdirinya Kerajaan Kutai dan berakhir pada abad ke-15 Masehi dengan ditandainya runtuhnya Kerajaan Majapahit. Secara umum, para kerajaan ini tidak hanya menganut satu agama saja, yang berarti satu kerajaan beserta masyarakatnya tuh bisa menganut agama Hindu dan agama Buddha secara bersamaan. Terdapat beberapa penjelasan mengenai asal muasal kemunculan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Jadi secara umum penjelasan terbagi menjadi dua. Yang pertama itu mengenai kemunculan kerajaan tersebut adalah saat pencipta agama, penguasa atau pihak lain yang mengetahui ajaran agama Hindu-Buddha dari India menyebarkan dan mendirikan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Penjelasan ini dikenal sebagai teori pasif. Terus penjelasan kedua mengenai kemunculan kerajaan tersebut adalah saat para penguasa daerah setempat mengirimkan utusan atau bahkan mengunjungi langsung wilayah India untuk mempelajari dan mencari tahu tentang ajaran agama Hindu-Buddha untuk diterapkan dalam kehidupan di Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu munculnya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu di Indonesia didasari dengan masuknya agama Hindu. Pada zaman dahulu, agama dan kepercayaan Hindu sangat berpengaruh di Nusantara, sehingga menimbulkan banyaknya kerajaan yang muncul. Agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh para musafir India yang memang berniat menyebarkan kepercayaan. Hal tersebut diperkirakan terjadi ketika masuk awal Tarik Masehi. Mulai dari peristiwa tersebut muncullah kerajaan-kerajaan bercorak Hindu. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan kerajaan-kerajaan Hindu yang ada di Indonesia. Terdapat 4 kerajaan yang terkenal cukup populer di Indonesia ini ya teman-teman. Apalagi kerajaan-kerajaan ini sering dipelajari saat sejarah Indonesia. Yang pertama itu ada Kerajaan Kutai. Kutai Martapura adalah kerajaan bercorak Hindu di Nusantara yang memiliki bukti sejarah berupa prasasti Upah dan berdiri di sekitar abad keempat. Kerajaan Kutai ini adalah kerajaan tertua yang ada di Indonesia. Pusat kerajaan ini terletak di Muara Kaman yang saat ini adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Yang kedua itu ada Kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara atau Kerajaan Taruma adalah sebuah kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa pada abad ke-5 hingga abad ke-7 Masehi. Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang meninggalkan catatan sejarah dan peninggalan artefak di sekitar lokasi kerajaan. Terlihat bahwa saat itu kerajaan Taruma adalah kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Lalu yang ketiga ada Kerajaan Kediri, adik-adik. Kerajaan Kediri merupakan salah satu kerajaan Hindu yang terletak di ujung timur Pulau Jawa, yaitu Provinsi Jawa Timur. Kerajaan Kediri ini muncul karena adanya perpecahan antara Kerajaan Medang dan dengan ibu kota Daha.
Hal tersebut dikarenakan perebutan kekuasaan antara kedua putra mahkota dari Raja Airlangga. Lalu yang terakhir ada Kerajaan Singasari. Kerajaan Hindu yang terkenal pada masanya adalah Kerajaan Singasari yang berdiri sekitar tahun 1222 Masehi, tepat setelah terjadinya perang raja terakhir Kerajaan Kediri, yaitu Kertajaya dengan Ken Arok. Pada saat perang berlangsung, Ken Arok berhasil menggulingkan kekuasaan Kerajaan Kediri, sehingga Kerajaan Singosari berdiri karena adanya dukungan dari para Brahman juga ya adik-adik. Selanjutnya adalah agama Buddha pertama kali masuk ke Nusantara sekitar pada abad ke-5 Masehi. Jika dilihat dari peninggalan prasasti-prasasti yang ada, diduga pertama kali dibawa oleh pengelana dari Cina, Xian. Kerajaan Buddha pertama kali yang berkembang di Nusantara adalah Kerajaan Sriwijaya yang berdiri pada abad ke-7 sampai tahun 1377. Kerajaan Sriwijaya pernah menjadi salah satu pusat pengembangan agama Buddha di Asia Tenggara. Di Jawa berdiri juga kerajaan Buddha, yaitu Kerajaan Sailendra, tepatnya di Jawa Tengah sekarang. Meskipun tidak sebesar Kerajaan Sriwijaya, kerajaan ini berdiri pada tahun 775 sampai 850 dan meninggalkan peninggalan berupa beberapa candi-candi Buddha yang masih berdiri hingga sekarang. Antara lain, yang pertama itu Candi Borobudur, Candi Medut, dan Candi Pawon. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 4 kerajaan Buddha yang ada di Indonesia. Yang pertama, Kerajaan Sriwijaya, yaitu salah satu kemaharajaan bahari yang pernah berdiri di Pulau Sumatera dan banyak memberi pengaruh di Nusantara dengan daerah kekuasaan berdasarkan peta membentang dari Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa Barat, dan kemungkinan Jawa Tengah. Yang kedua, Kerajaan Kalingga adalah salah satu kerajaan tradisi bercorak Hindu-Buddha yang pernah berkembang di Nusantara sekitar abad ke-6 Masehi sampai ke abad 7 Masehi. Kerajaan ini berkembang di wilayah pesisir utara Jawa Tengah. Walaupun belum ada bukti sejarah yang pasti mengenai lokasi Kerajaan Kalingga, para ahli memperkirakan pusat kerajaan berada di wilayah Pekalongan dan Jepara saat ini. Yang ketiga, Kerajaan Mataram kuno, atau sering juga disebut dengan Kerajaan Mataram Hindu, ataupun Kerajaan Medang, merupakan kerajaan penerus dari Kerajaan Kalingga di Jawa yang diperkirakan eksis pada abad ke-8 Masehi hingga 10 Masehi. Sejarah kerajaan ini cukup panjang yang dimulai sejak abad ke-6 Masehi. Mataram kuno yang bercorak Hindu dan Buddha biasanya disebut untuk membedakan dengan Kerajaan Mataram Islam yang berdiri sekitar abad ke-6 Masehi. Bumi Mataram adalah sebutan lama untuk Yogyakarta dan sekitarnya. Di daerah inilah diperkirakan Kerajaan Mataram kuno pertama berdiri. Dan yang keempat, Kerajaan Majapahit yang dibangun oleh Raden Wijaya dan berpusat di daerah Tarik, Sidoarjo, Jawa Timur. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai salah satu dari negara terbesar dalam sejarah menurut Negara Kertagama. Kekuasaan terbentang di Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, hingga Indonesia Timur, meskipun wilayah kekuasaannya masih diperdebatkan dan masih banyak lagi yang lainnya.